Jadi pembalap F1 itu nggak gampang. Sepanjang sejarah F1 bener-bener hanya sebagian kecil dari penduduk bumi yang pernah merasakan beneran jadi pembalap. Jadi mohon maaf, persentase gue, lu dan kita semua buat jadi pembalap F1 beneran itu bener-bener tipis banget. Kalau nggak mau dibilang hampir 0% persentasenya. Ya kecuali Rio Haryanto sama Sean Gelael nonton ini sih. Dan persentasenya makin tipis lagi kalau lu nggak besar di negara Eropa. Karena sejarahnya emang jauh lebih banyak pembalap F1 dari sana. Sedangkan kita yang tinggal dan besar di Asia lebih kecil persentasenya. Nah sama kayak India, negara yang penduduknya miliaran itu sampai tahun 2022 hanya pernah menyumbang 2 nama di F1. Karun Chandok dan Narain Kartikeyan. Dan kalau boleh jujur, Om Karun yang sekarang sibuk jadi pandit itu gede dan besar di UK. Jadi kansnya buat jadi pembalap lebih gede lah ketimbang pembalap India yang besar di India. Nama kedua yang disebut Narain Kartikeyan, dia adalah pembalap F1 pertama dari India. Tentu bukan pencapaian yang gampang meskipun dengan modal berbagai macam privilege sekalipun. Dan bisa dibayangin kan, apa rasanya jadi pembalap F1 pertama dari miliaran penduduk India. Pasti bangga banget gak sih? Soalnya ketika rekor ini pecah, maka otomatis gak akan ada orang India lain atau siapapun yang bisa mencahin rekornya sebagai pembalap F1 pertama dari India. Kayak tadi gue bilang, Narain juga punya privilege yang bisa nganterin dia ke F1. Ayahnya adalah seorang mantan pembalap rally di India dan jadi modal buat Narain supaya bisa masuk circle pembalap dan akhirnya balapan di ajang-ajang formula. Singkat cerita, Narain masuk ke F1 via jalur tim Jordan yang udah sekarat di tahun 2005. Jordan waktu itu emang udah jadi tim yang tinggal tunggu mokat aja sih. Jadi Eddie Jordan waktu itu udah terima siapa aja yang bisa ngebayar lebih mahal buat seat di timnya itu. Dan Narain beruntung di backing oleh Tata, perusahaan otomotif India yang ingin ada pembalap India di F1. Toh biarpun predikatnya sebagai pay driver, kalau udah di F1 sih bodo amat apa kata orang. Apalagi Narain ini biarpun begitu juga ternyata bisa mengkoleksi 5 poin di musim pertamanya di F1. Dan untuk ukuran pembalap dari Asia ini tentu bukan prestasi ecek-ecek. Ya walaupun semua poin itu didapat dari GP paling belangsak dalam sejarah F1, apalagi kalau bukan USGP 2005. Tapi sekali lagi bodo amat, poin adalah poin. Ya akhirnya sih perjalanannya di F1 berakhir cepat. Di 2006 Narain udah nggak dapet seat lagi di F1, kalaupun dapet seat paling cuman sekedar jadi task driver di Williams. Itu juga dapat karena sponsornya Tata pindah ke Williams setelah Jordan dijual di akhir tahun 2005. Tapi ceritanya nggak kelar di sini. 5 tahun berlalu, Narain udah ngisi waktunya di berbagai ajang, mulai dari A1GP, 24 Hours of Le Mans, Super League Formula, sampai segala NASCAR udah pernah dicobain. Di awal tahun 2011, Narain dapat kesempatan kedua di F1 bareng Hispania Racing Team atau HRT. I'm Narain Kartikeyan. I'm from India. I drive for the HRT Formula 1 team. This is my second season in Formula 1 and you know this is obviously I've been training with them. Dia menggantikan pembalap HRT yang juga teman senagaranya, Karun Chandok. Tentu adanya dua pembalap India ini karena faktor Tata yang jadi sponsornya tim HRT. HRT sendiri kehadirannya di F1 bisa dibilang cuma menuhin grid doang. HRT sama Virgin Racing waktu itu 11-12, selalu ada di belakang. Maka perjalanannya Narain di HRT jelas gak usah ditanya. Dia selalu ada di urutan belakang dan bahkan bukan lagi di urutan belasan, tapi sampai di urutan puluhan, 20, 21, 22, 23. Ya ini bisa terjadi karena di musim itu, musim 2011, ada 12 tim di grid, gak cuma 10 kayak sekarang. Gak heran sepanjang musim 2011 Narain cuman bolak-balik di urutan belasan akhir sampai 20-an. Dirinya bahkan pernah finish di posisi 23 di balapan GP Tiongkok. Ketika itu Narain finish di posisi 23. Ini adalah rekor finish terbontot yang pernah ada di F1. Dia memecahkan rekor finish terbontot yang sebelumnya dipegang oleh Christian Klein. Sebelumnya Klein bisa finish di posisi 22 di GP Brazil 2010 dari 24 mobil yang balapan. Ya, di tahun 2010 sampai 2012 ada 24 mobil di grid. Maka ada kemungkinan pembalap finish di posisi ke-24. Nah, Narain ini bukannya malah membaik finishnya di balapan-balapan berikutnya, tapi yang ada dia malah mempertajam rekor finish terbontotnya itu dengan finish di posisi ke-24 di 5 balapan berikutnya di GP Eropa di Valencia. Jadilah Narain ini memegang rekor yang dianggap malu-maluin di F1 atau masuk sebagai kategori unfortunate record di F1, alias rekor-rekor yang gak beruntung, yaitu sebagai pembalap yang finish paling bontot di F1, finish posisi ke-24. Tapi apa emang iya malu-maluin dan gak beruntung? Bukannya malah beruntung. Kenapa gue bilang beruntung? Karena sejatinya gak gampang bos untuk bisa finish di posisi ke-24 di balapan F1 itu. Karena untuk bisa di posisi itu banyak syaratnya. Syarat pertama adalah lu harus jadi pembalap F1 dulu.
Kalau lu bukan pembalap F1, jelas nggak bakalan bisa finish di balapan F1 manapun. Dan kayak udah gue bilang di awal, buat jadi pembalap F1 nggak gampang dan presentasinya tipis banget buat sampai ke situ. Ya walaupun kalau bicara probabilitas oke lah berat, tapi masih bisa diusahain. Kedua, lu harus jadi pembalap F1 ketika F1 punya 12 tim di grid. Terakhir kali F1 punya 12 tim dan ada 24 mobil di grid adalah di musim 2012. Setelahnya satu persatu tim ke-11 dan 12 bangkrut dan cuma nyisa jadi 10 tim sampai sekarang. Dan kayaknya sulit ngarepin ada tim baru di F1 dalam waktu dekat. Dan kita butuh 2 tim baru, bukan hanya 1. Dan andai lu udah bisa menuhin syarat pertama untuk jadi pembalap F1, syarat yang kedua ini jelas di luar kendali lu sebagai pembalap. Ya kalau mau rada mikir gila sih bisa aja. Misalnya untuk memenuhi syarat ini lu bikin 2 tim F1 baru supaya ada. Jadi ada total 12 tim. Walaupun hampir mustahil tapi belum 0% probabilitasnya. Oke, cek 2 ya. Syarat yang ketiga untuk bisa finish di posisi 24, lu harus memastikan nggak ada pembalap lain yang retire atau DNF. Soalnya kalau ada pembalap lain yang retire, otomatis lu akan finish di atas pembalap yang retire itu kan. Kecuali dia retired ketika dia udah menghabiskan lap lebih banyak dari lu dan balapan udah keburu finish. Misal kalau balapan berjarak 70 lap dan ada pembalap lain di depan lu yang retired pas udah melewati 69 lap dan lu posisinya pas finish baru 68 lap karena lu udah di overlap 2 kali, maka yang retire itu akan dianggap finish di depan lu. Syarat yang ketiga ini lagi-lagi di luar kendali. Siapa coba yang bisa mastiin semua pembalap nggak ada satupun yang kena masalah teknis, nggak ada yang rusak, dan nggak ada yang nabrak di satu balapan. Cuman Tuhan yang bisa. Dan terakhir, syarat keempat, tentu lo harus bisa finish di belakang mobil yang finish posisi ke-23 di balapan tersebut. Soalnya percuma aja kalau lo udah dapet 3 syarat-syarat sebelumnya, tapi ternyata lo sendiri gagal finish. Maka dengan semua syarat-syarat yang udah gue sebutin tadi, ini buat rekor finish paling terakhir di F1 ini adalah rekor yang sekedar buat disamain aja susah, apalagi dipecahin. Soalnya tentu buat memecahkan rekor ini artinya lo harus finish lebih dari posisi ke-24. Maka dengan semua kondisi itu, apa lu masih beranggapan punya rekor finish di posisi 24 di F1 itu malu-maluin? Pikir lagi deh. Dengan semua variabel tadi, bisa jadi ini adalah rekor yang mungkin lebih sulit dipecahkan ketimbang jadi juara dunia di F1 sebanyak 8 kali. Jadi jangan pernah nganggap remeh rekor apapun di F1. Rekornya apa sih bodo amat, tapi yang jelas makin sulit dipecahkan, maka namanya makin bertahan di buku rekor F1. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang namanya terpilih di antara miliaran nama. Dan untuk nama yang memegang rekor pembalap F1 pertama dari India dan pembalap F1 yang bisa finish di posisi ke-24 sudah dicatat oleh dia yang bernama Kumar Ram Narayan Kartikeyan. Itu aja sih yang bisa gue sharing soal Narayan dan rekornya. Tentu seperti biasa kalau ada koreksi, masukan, dan saran, jangan lupa buat komen di bawah ya. Dan seperti biasa, makasih banyak udah nonton video ini. Kalau lu suka silahkan di like dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!